Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi daring. Nah, berhubungan dengan komunikasi daring terdiri dari dua kata. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua daring. Komunikasi adalah hal yang sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, sementara daring adalah sistemnya. Sistemnya seperti apa? Seperti online atau menggunakan jaringan. Nah, komunikasi daring ini sendiri terbagi menjadi dua. Ada komunikasi daring sinkron dan asinkron. Baiklah, supaya lebih mengetahui apa itu komunikasi daring pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, mari kita simak materi berikut ini. Komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring adalah komunikasi antar sesama menggunakan perantara jaringan internet. Jadi, tanpa adanya internet, maka komunikasi secara daring tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dimulai. Nah, untuk komunikasi daring itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang pertama komunikasi daring sinkron, yang kedua komunikasi daring asinkron. Yang mana komunikasi daring secara sinkron adalah komunikasi yang penggunaannya secara serentak atau bersamaan. Jadi waktunya sama atau real time. Sementara kalau dengan komunikasi asinkron adalah waktunya tidak sama dan tidak bersamaan, namun tetap sama menggunakan medianya yaitu komputer atau smartphone sebagai media, hanya saja waktunya berbeda. Komunikasi daring sinkron ada 3. Yang pertama chatting, yang kedua teleconference atau voice note atau voice call, yang ketiga adalah video call. Chatting itu sendiri atau lebih kita kenal dengan text chat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet yang mana kita bersosialisasi langsung secara daring dengan mengirim pesan berupa teks. Itu dia chatting. Dan sampai saat sekarang ini kita memang familiar menggunakan chatting menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram dan sebagainya dan sejenisnya. Yang berikutnya adalah teleconference atau voice note. Nah, di sini teleconference ini bisa menggunakan pesan suara. Jadi seseorang yang ingin melakukan komunikasi sinkron secara teleconference bisa dengan menggunakan voice note atau PM atau dan sejenisnya. Yang ketiga adalah video chat. Video chat ini biasa kita kenal dengan atau kita lakukan seperti video call, baik itu secara berdua ataupun secara grup. Itu pernah kita lakukan bagi teman-teman yang biasa menggunakan metode daring. Karena pada saat sekarang ini metode daring itu adalah metode yang sangat familiar, tidak hanya di kalangan untuk bisnis atau pendidikan saja, bahkan kita semua juga menggunakan komunikasi daring secara sinkron. Berikutnya adalah komunikasi daring asinkron. Di sini contohnya seperti email, rekaman simulasi visual, membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Nah, komunikasi daring asinkron ini sifatnya sama-sama menggunakan metode jaringan, namun tidak serempak atau tidak dengan waktu yang real time atau tidak dengan waktu bersamaan, namun sama-sama menggunakan jaringan, sama-sama menggunakan perangkat komputer atau smartphone, hanya saja dilakukan secara tunda. Jadi seseorang yang menerima komunikasi daring dari asinkron dari seseorang dalam bentuk email misalnya, boleh dia membacanya kapan saja, boleh membalasnya kapan saja. Itu dia. Seperti rekaman simulasi visual boleh memutarnya kapan saja, hanya mereka tinggal mendownloadnya saja. Dan seperti membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web, di situ bisa kapan saja. Sama-sama menggunakan komunikasi daring, hanya saja waktunya tidak serempak, jadi tidak ada batasan waktu ketika untuk asinkron. Baiklah, itu dia materi tentang komunikasi daring. Untuk selanjutnya kita lihat bagaimana praktek komunikasi daring sinkron dan asinkron yang dilakukan oleh kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga. Selamat menyaksikan.